dari semua cerita Cece itu mulailah mengakumulasi permasalahan yang pernah saya alami, Ce. Jadi tuh ceritanya itu titik paling yang saya rasa titik balik itu tahun lalu, Ce. Tahun lalu ketika saya ketemu sama satu orang laki-laki. Dan laki-laki ini tuh saya tuh bukan tipikal orang yang gampang membuka hati ya, Ce ya. Dan gak gampang lah deket sama cowok. Nah, tapi entah sama dia tuh saya tiba-tiba aja baru kayak ketemu, kayak baru kenal, tiba-tiba saya mau sama dia gitu. Nah, itu terjadi cepet gitu loh, Ce. Sampai sekarang aja saya juga kayak masih nggak percaya gitu. Dalam hitungan hari, seminggu, mingguan, bahkan nggak nyampe sebulan itu, eh tiba-tiba tuh ya saya deket aja sama dia dan kita tuh pacaran, Ce. Terus semenjak sama dia tuh saya tuh kayak kayak eh aneh gitu loh, ya baru pertama kali ngerasain sesuatu yang nggak pernah saya kan dulu nggak percaya ya, Cek. Bukan yang nggak percaya, dulu saya percaya ada yang hal dukun, terus kesehatanan itu saya percaya, cuman saya tuh tidak menyangka kalau misalnya sesuatu itu bisa Kena ke ya kamu. iya, Cek, gitu, nggak percaya gitu. Dulu tuh saya nggak tahu kalau bisa efeknya tuh bisa seperti ini gitu. Saya kan dulu kan pernah sebelum saya ketemu dia ya, Cek, saya tuh pernah cuman satu kali gitu ngerasa kesurupan, itu pun ketika saya berkonflik sama ibu saya kan, C. Nah, tapi pas sama dia ini saya ini melakukan semua hal yang apa ya, yang apapun yang dia mau tuh pasti saya turuti, C. Ya. Pasti saya turuti dan saya nggak nolak sampai hal-hal negatif pun yang di luar suatu yang berdosa pun saya lakukan. Karena saya ini tidak terlalu diawasin sama orang tua saya. Jadi ya hitungannya pergaulan saya jadinya bebas sama dia itu. Terus habis itu, nah semenjak kenal dia nih saya nih pernah saya tuh dalam beberapa hari itu setiap hari itu saya kesurupan, C. Dan itu saya nggak tahu yang saya rasakan untuk pertama kali. Kalau dulu tuh kesurupan kayak gitu aja gitu. Cuman ini tuh tiba-tiba badan saya tuh dingin, dingin sekali, dingin gitu. Terus habis itu saya nggak bisa mengontrol mengontrol badan saya, C. Terus nggak pasti setiap nggak lama setelah saya kedinginan itu saya langsung kesurupan dan itu tuh selalu ada dia. Dan di dalam diri saya tuh saya kerasa kayak ada penolakan, kayak ada yang salah, kayak antara pikiran sama hati saya tuh Nggak nggak sinkron. jalan, nggak Ya. sinkron, tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Ada penolakan tapi kok ya ini terjadi gitu kan, C. Itu hampir selama beberapa hari itu seperti itu terus gitu. Saya nggak bisa kontrol dan saya ingat sekali waktu saya kesurupan itu eh cowok saya ini bilang kalau jangan ditolak gitu kan. Saya pikir karena dia tuh emang pernah ngomong sih kalau dia tuh tahu hal kayak gitu-gitu. Cuman saya kan nggak tahu yang seperti itu pada saat itu ya, Ci. Nah, ya udah Berarti terus kamu disuruh terima setannya gitu. saya nggak tahu, C. Pokoknya kayak kan ada mungkin ada penolakan dari saya nggak tahu sih, C. Itu Iya. kayak berjalan cepet banget. Terus udah ini dia tuh selalu bilang jangan ditolak, terima aja kayak gitu. Saya nggak ngerti. Dan setiap saya kesurupan tuh saya dikasih kayak penglihatan yang nggak jelas gitu. Saya nggak ngerti itu apa juga. Terus habis itu Bentuk makhluknya sebenarnya cuman agak blur aja kan. Jadi kamu kayak nggak bisa mencerna. iya mungkin ya, C. Terus habis itu ya udah saya tuh nggak bisa nggak tahu lah. Terus habis itu, nah dia tuh punya cincin, C, dua. Eh, terus waktu saya kesurupan tuh dia langsung ngasih saya cincin itu. Dia bilang ini buat jagain kamu. Mm-mm. Nah, pokoknya semenjak sama dia tuh saya tuh ngerasa eh nggak tenang gitu, C. Cuman saya nggak tahu, saya ngerasa nggak tenang dan saya tuh jadi jauh sama orang tua saya jadi jauh sama teman-teman saya, dan teman-teman saya ngelihat saya tuh jadi nggak mau deket-deket saya juga, C, katanya tuh saya tuh berbeda dari saya yang sebelumnya gitu ya. Itu menurut pandangan teman-teman saya ya, C ya. Iya. Terus udah gitu kan, saya tuh ngeluarin harta apapun saya kasih ke dia, C, semuanya tuh Apapun lah semua yang dia minta ya. apapun, C. Nah itu nggak sadar kan, C, kayak baru-baru sadar pas
udah waras sih. Emang kayak gitu pas pas kepeletnya mah nggak ada yang sadar pasti. Kalau udah sadar pas kepelet kan nggak ada yang kepelet namanya. Iya, terus habis itu saya diajak. Dia kan ada berasal dari satu daerah di Jawa lah, Nah, dia tuh ngajak saya ke makam kakeknya. Mm-mm. Ya, terus ya udah, terus habis itu udah ngakak kakeknya, terus pulang, ya udah, terus habis itu setelah itu tuh banyak sekali konflik. Saya tuh tahu gitu loh, kalau dia tuh suka main cewek, terus habis itu selingkuh. Cuman saya, Kayak nggak bisa putus apa ya? aja, nurut aja ya. Iya, kayak apa ya? Dia tuh mungkin dia tuh bisa apa ya? Punya alasan, selalu punya alasan yang jadinya tuh, oh iya, saya yang salah gitu loh, Jadi Manipulatif lah. iya, jadi kok jadi saya yang salah. Terus habis itu lama-kelamaan tuh emosi itu nggak bisa saya kontrol lagi, Terus katanya dia, terus saya tuh juga pernah ketika saya melakukan hal yang nggak seharusnya, saya tuh Mm-mm. ngelihat matanya dia tuh hitam, Itu saya ingat banget Hmm. sampai sekarang loh, Sampai Hmm. sekarang tuh saya masih inget itu dan itu nggak cuma sekali dua kali, itu berkali-kali Mm-mm. gitu. Terus katanya dia juga saya tuh sering kalau tidur tuh sering ngigo gitu. Cuma saya tuh nggak tahu apa yang dia omongin itu ada benarnya apa enggak gitu. Terus itu kan fase-fase di mana saya tuh transisi ya, itu lagi ujian-ujian nasional gitu kan. Jadi itu Hmm. kayak eh lagi stres-stresnya. Terus habis itu ada di momen dimana saya tuh saking sakitnya sama dia tuh karena saya tuh tahu dia tuh bohong terus, tapi saya nggak bisa kemana-mana itu tuh sampai saya tuh mau menyakiti diri saya sendiri gitu. Cuman Hmm. selalu nggak berhasil, kayak kehalang aja, kayak akhirnya ya selamat aja gitu loh, Hmm. Sampai di momen akhirnya, oh iya saya inget juga sebenarnya tuh saya pingin ngembalin cincinnya tuh dari lama, cuman kayak nggak bisa ngembaliin cincin itu entah kenapa. Akhirnya pada suatu hari saya pulang ke rumah, terus semakin kuat keinginan saya kan, buat balikin cincin itu. Akhirnya saya balikin cincin itu, eh dan setelah saya balikin cincin itu pun itu masih terikat sama dia gitu loh, Saya pikir ya Hmm. mungkin setelah itu bakal lebih longgar, ternyata enggak, ternyata masih kayak banyak terikat sama dia. Pokoknya singkat cerita udah akhirnya saya putus sama dia karena suatu konflik gitu. Akhirnya kita beda kota, beda kota, dan mungkin ini rencana Tuhan ya, ya. Saya dijauhkan dari dia, saya di kota ini beneran sendiri, nggak ada teman kampus saya, beneran saya sendiri, nggak ada siapa-siapa, dan saya ke dia tuh butuh waktu 5 jam gitu loh. Nah, Hmm. nah itu mulai konflik, akhirnya saya memberanikan diri karena nggak tenang banget ya hidup saya, sama dia tuh kayak nggak tenang, sangat-sangat nggak tenang, dan ibadah saya akui pada saat itu tuh benar-benar jauh sekali dari Tuhan, eh berat banget mau ibadah, bahkan untuk doa ataupun mengucap. Saya kebetulan muslim, jadi Hmm. saya untuk cuman mengatakan syahadat itu aja berat banget, padahal cuman Kayak mengatakan ketahan di itu. leher ya. Iya, padahal mau gitu loh, Terus habis itu udah saya berat kayak ini ada yang salah. Terus habis itu, oh ya dia sempat juga ketemu orang tua saya gitu kan. Terus eh, orang tua saya ini akhirnya tahu dari orang bahwa cowok ini nih eh, punya sesuatu, apa ya, melakukan hal ilmu yang tidak seharusnya gitu. Dia Iya, belajar, dia nyari dan belajar emang. Hmm. iya, Nah, terus habis itu langsung orang tua saya langsung blacklist dari list masuk ke rumah sepertinya, Lah, tapi saya nggak bisa gitu. Saya tuh diam-diam masih ketemu dia kayak gitu, masih saya nggak bisa kayak ngelepasin dia tuh kayak berat sekali, Sampai suatu saat tuh saya memberanikan diri, akhirnya saya kayak nggak kuat gitu ya. Akhirnya saya ngeblok dia. Saya tuh sebelumnya ngeblok dia, buka lagi karena nggak kuat, kayak nggak kuat, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Padahal Hmm. teman-teman saya juga support banget kalau misalnya saya ninggalin dia kan, Terus habis itu akhirnya pada akhir tahun kemarin saya akhirnya memberanikan diri ngeblok dia, dan saya kira setelah saya ngeblok dia itu tuh akan berakhir, ternyata enggak, Oh ya, sebelumnya tuh saya dapat apa kado dari dia, Lego, Lego Hmm. sama bunga. Lego itu saya bawa kemana-mana emang. Saya pindah pun saya bawa Lego itu. Terus saya disuruh buat buang Lego itu.
Tapi saya nggak tega kan, karena Lego mahal nih, ya udah saya balikin, saya kirim ke dia gitu. Terus habis itu setelah saya ngeblok dia tuh itu ternyata nggak murni udah selesai, ternyata nggak Nah setelah saya ngeblok dia itu gangguan tuh lumayan sangat-sangat intens. Mm-mm. Saya bisa setiap hari tuh mimpi antara mimpi ular atau mimpi saya tuh apa ya, melakukan hal-hal yang enggak sama dia. Tapi itu Bertubuh. Mm-mm. specifically Ya. dia gitu. Itu hampir setiap hari, Dan apa, untuk melakukan kegiatan tuh saya kayak berat sekali. Saya sampai ke psikolog, saya sampai hipnoterapi. Itu tuh udah saya nggak tahu sih, udah habis berapa, itu udah nggak membantu, Mm-mm. Terus akhirnya tiba-tiba ada satu orang nih, satu orang dia tuh bilang mau bantu saya kan, mau bantu saya. Nah, saya sempet ngelakuin apa, kayak dia suruh mandi bunga nih, kamu nih udah diginiin sama dia jadi kamu harus mandi bunga. Saya ngelakuin, Makin itu ambiar. iya makin ambiar, Dan untungnya ya, ini alhamdulillahnya pas, jadi pada saat itu ada suatu saat di mana saya tuh kayak berantakan banget, terus orang yang ngajak, yang bilang mau bantuin saya itu nggak bisa dihubungin, Hmm. Nah, sebenarnya itu saya mau diajak dia sih ngomongnya ustazah gitu, tapi ternyata setelah saya cari tahu itu dukun, Untungnya, Aduh ya saya ampun, itu kamu cari tahu ya. Ustazah iya, KW-KW. Emang kan banyak sekarang orang ini kan ngaku-ngaku ya. Ternyata dia iya. dukun gitu ya. Terus, Untungnya, itu kan di Surabaya, Saya tuh mm-mm. udah mau mesen tiket gitu ke Surabaya karena dia tuh kayak mau ngajak ke sana, karena saya tuh saking desperate saya nggak mau tidur dengan nggak tenang gitu loh, Nah udah habis itu ternyata dia nggak bisa dihubungin, tapi saya waktu itu berantakan banget. Nah akhirnya di TikTok itu muncul Cece, terus habis itu akhirnya apa dicoba aja gitu. Akhirnya saya beli garamnya dan apa, itu kan benar-benar intens, saya ngerasa nggak tenang ya, Hmm. ini wah, pengiriman garamnya nih 4 hari nih, paling cepat. Nah ternyata 2 hari itu udah nyampe ternyata, Nah itu pas saya benar-benar udah nggak kuat-kuatnya, akhirnya saya coba mandi garam itu, dan habis itu udah mulai tenang. Nah dari situ saya mulai ngelakuin apa yang Cece sarankan, dan itu tuh membaik, dan saya tuh akhirnya menyadari orang yang mau bantu saya ini mau ngajak saya ke dukun, pantesan pada saat itu ada yang ngerasa ganjil saya gitu, Hmm. Hmm. Gitu akhirnya, ya udah saya akhirnya melakukan apa yang Cici sarankan deh, ya bener kalau apapun ya apapun yang terjadi itu ya pasti ada maksud lah ya, gitu. Ya. Mm. Jadi akhirnya setelah itu ya berangsur-angsur saya udah nggak pernah, ya pernah sih kayak dari saya kan mulai mandi garam tuh di bulan Maret itu ya, Hmm. Nah, terus habis itu kan saya waktu itu lewat admin disarankan mandinya Hmm. 8 bulan gitu kan. Hmm. Nah, itu ya kan 2 bulan pertama rutin. Nah, seminggu 2 minggu tuh kan saya kan cerita ada efeknya kalau mandi mandi garam. Nah, saya tuh awal-awal nggak ada efeknya, Ya Hmm. biasa aja, mandinya tuh biasa aja. Saya Cuma tuh lebih baru tenang kerasa. aja. Iya, tapi nggak ada yang kayak sampai muntah apa kayak gatal-gatal, itu nggak ada, Baru kerasanya itu setelah 3 minggu mandi rutin. Itu baru kerasa, baru efeknya itu baru keluar, baru muntah, baru pusing, baru lemes tuh baru kerasa, Terus habis itu setelah sering ngeliat live-nya Cece, saya juga belajar ternyata mungkin saya juga kan punya kepahitan terhadap orang tua saya kan, Terutama punya ke luka bapak batin. ya. Pahitnya Iya, luar biasa ya. iya, bapak dan kak saya, peranan laki-laki di rumah gitu loh, Hmm. Sangat, sangat ini kan, Terus habis itu, eh jadi mungkin saya ngelihatnya ya mungkin ketika laki-laki, padahal dia tuh tidak cuman mengasih perhatian yang saya tidak dapatkan dari laki-laki yang ada di rumah. Jadi kayak gampang aja gitu. Dan bener sih, kayak ya udah ternyata memang sumbernya adalah dari luka batin itu gitu sih, Jalannya terbuka ya. Iya gitu. Ya seperti itulah sih kayak kesaksian saya. Dan apa, saya tuh juga ngelihat orang tua saya itu gini sih, Ini kan kalau selama ini kan banyak-banyak cerita orang tua nih. Nah ini saya sudut pandang sebagai anak, ketika orang tua tidak ke dalam Tuhan. Hmm. Nah jadi alhamdulillahnya,
papa saya ini udah mulai ke Tuhan itu turning point-nya adalah ketika saya SMP. Tapi itu Mm-mm. bertahap gitu. Sebelumnya itu beneran papa saya itu sangat keras gitu kan. Jadi saya punya kepahitan-kepahitan dari kecil gitu. Papa saya menyebabkan kakak saya kepahitan dan kakak saya melampiaskan ke saya seperti itu kan, C. Mm-mm. Nah, udah terus ternyata saya merasakan perbedaan ketika papa saya itu baru mengenal Tuhan itu di umurnya yang sudah 40 tahun, C. Dan saya mengalami perbedaannya di mana ketika papa saya udah mulai ke Tuhan, itu tuh udah mulai eh, membaik lah rumah. Sebelumnya itu kepahitan, wah bener huru hara di rumah tuh kayak saya dari kecil tuh beneran yang cuman di kamar gitu. Ya cuman menyendiri, penuh dengan Kesepian ya. kepahitan. Iya gitu. Sekali ngomong juga dengernya bentakan, amarah, amarah. Iya gitu kan. Dan eh, papa saya itu mulai mengenal Tuhan tuh sepele sebenarnya, Ci. Jadi pada saat itu tuh kan orang tua saya dua-duanya kerja, Ci. Nah, Mm-mm. mama saya ini sama adik saya kan adik saya masih kecil. Jadi dibawa sama mama saya waktu itu keluar kota. Kakak saya waktu itu udah sekolah eh, beda beda pulau. Nah, terus saya sama papa saya ini dinas ke Jakarta, jadi saya ditinggal di rumah. Kebetulan pada Mm-mm. saat itu udah nggak ada pembantu, C. Nah, mama saya ini kan sering ke pengajian ya, C. Nah, Mm-mm. ada salah satu orang di pengajian itu tuh yang bisa masak, jadi nganterin makanan ke saya. Pada saat itu kan sendirian di rumah. Nah, waktu itu tuh saya sakit, C. Saya sakit, terus habis itu eh tiba-tiba itu kan nggak ada siapa-siapa. Jadi mama Mm-mm. saya itu minta tolong ke orang yang itu ngirimin saya makanan gitu. Nah, akhirnya pas saya sakit itu kan akhirnya ditemenin sama teman-teman dari mama saya. Nah, papa saya ini nggak pernah bergaul sama siapapun gitu kan. Pas papa saya datang dari Jakarta, dia datang gitu ngelihat saya dirawat sama orang yang tidak dikenal gitu tuh Mm-mm. langsung ada di hatinya tuh bilang ke mama saya gitu, kok baik ya gitu mau bantuin gitu dan mulai dari itu tuh papa saya mulai ikut kajian seperti itu. Itu sih C, kayak kita nggak pernah tahu Jalan bagaimana Tuhan. Tuhan. Iya, Mm-mm. Tapi luar biasa. Sekarang kamu udah gak pernah kesurupan lagi kan? enggak sih C. Udah membaik sih kamu. Jauh lebih tenang. Walaupun kadang-kadang kamu masih keinget, tapi itu bukan keinget yang kangen ya, tapi kayak lebih keinget. Kok dulu bisa ya, gitu Iya kan? sih, bener banget sih. Tapi kamu sadar nggak, sebenarnya itu terjadi ya Tuhan pulihkan semuanya. Kamu sekarang ke orang tua juga lebih menghargai, lebih deket, walaupun masih kepahitan. Iya C. Ya. Kamu Iya, merasa kayak ternyata eh, setidaknya bagaimanapun tuh orang tua tuh yang pasti masih nerima kamu gitu. Itu juga iya sih. karena doa ibumu. Ibumu Iya sih. ya walaupun amarahnya gede, masihlah dia berusaha untuk memperbaiki sholatnya ya. Jadi dia Iya. doain kamu karena waktu itu kamu sempat kabur dari rumah kayaknya ya. Dia doain kamu supaya kamu kembali, supaya Tuhan bawa kamu kembali. Ini loh ya pelajaran buat orang-orang yang ada di sini. Ketika anak kamu ada sesuatu, itu semua juga karena awalnya dari keluarga juga yang buat luka batin. Dan ketika dia kena sesuatu yang negatif di luar, ya kalian juga yang harus mengembalikan dengan apa? Doa, tuntun kembali anakmu. Ya ini terjadi sama Ken Blooms ini. Ya, nggak usah tahu nama aslinya, kita taunya Blooms saja. Ya, tapi Tuhan tolong kamu begitu luar biasa. Mulai sekarang, ya jangan sampai kosong lagi. Terus sholatnya yang rutin, ya lakukan ibadahmu dengan baik ya. Iya C. Jalan sama Tuhan. Iya Lega kayak rasanya ya, bisa cerita tuh lega ya. Karena selama ini iya. kita ingin cerita ke siapa kejadian ini. Iya, soalnya saya tuh takutnya kalau teman-teman saya sih kayak tahu gitu, C. Ya, udah ini dia pasti pakai hal. Cuman kalau saya cerita ke orang awam kan, kamu gila kali gitu, Iya, gitu, nggak gitu. mungkin. Apalagi, iya C, apalagi lingkungan saya di kampus tuh benar-benar astagfirullah gitu. Karena pada saat itu tuh memang dia tuh punya pasangan kali ya. Jadi tuh saya tuh kayak dianggap pelakor gitu loh, C. Iya, Jadi tuh iya. kayak kepahitannya Oh lumayan. dia mah pasangannya banyak kalau dibilang pasangan ya. Ceweknya banyak emang.
Iya sekali sih. dalam satu waktu bisa punya 6 gitu. Ya, cuman ya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab dan alasannya. Iya Karena kamu sih. udah tahu alasannya, ini supaya juga orang tuamu belajar. Bapakmu tuh juga gara-gara kamu kayak gitu dia lebih lebih intens lagi loh ibadahnya. Puji Tuhannya tuh ya alhamdulillahnya dia ketemu dengan orang yang ngajarin dia tuh yang bener. Bukan yang Mm-mm. kayak itu tuh yang aku ustazah tau-tau kau cek dia dukun ya. Iya Jadi sih. Tuhan dia bapakmu ketemu orang yang bener ya. Iya Dan sih kamu sih. juga saya doakan untuk kamu terus berproses, jangan lagi salah jalan. Kedepannya ketemu dengan jodoh yang baik, yang benar-benar dari Tuhan ya. Iya Buat sih. keluarga yang baik. Kalian berdua benar-benar siap sehingga nanti kedepannya anak-anakmu nggak jadi luka batin juga. Ya amin sih. Sekarang PR-nya kamu pemulihan luka batinmu, doa terus sama Tuhan, minta supaya hatimu dipulihkan ya. Ini Iya udah sih. mendingan loh kamu, udah mendingan jauh sih ini. Kalau untuk masalah luka batin juga lo udah mendingan jauh. Hmm. Iya sih. Oh iya Cek, kemarin tuh saya sempat ketemu sama teman saya kan. Akhirnya bahas soal masalah itu lagi dan itu langsung pusing gue balas. Hmm. Tapi ke-trigger kadang-kadang. Ketika kamu cerita ada kuasa-kuasa kegelapan, terus di tempat-tempat yang negatif gitu ya, Hmm. yaitu kadang-kadang mereka tuh denger terus mereka lebih mendekat, jadi energi negatifnya lebih kuat. Makanya waktu teman-teman di Jakarta, di mall itu kan banyak sekali hawa negatif ya. Iya. Pada nanya di badan saya ada sesuatu nggak, ada sesuatu nggak, saya sama Bu Ame bilangnya nggak ada. Karena bukannya nggak ada sayang ya, yang kesetanan-kesetanan ini tolong harap sadar diri ya, ini dikasih tahu di sini supaya kalian tuh nggak mikir yang aneh-aneh, nggak mikir yang negatif, yang ada kalian ke-trigger lebih banyak lagi masuk di badan kalian. Jadi bukannya kami bohong waktu itu juga Tuhan yang mau supaya kami jawab nggak ada gitu, Hmm. ya, untuk Yes. nolong. Karena itu menarik, itu men-trigger gitu. Itu pesannya dari Bu Ame, lakukan doa pertobatan juga, Iya. ya, untuk semua salah-salah kita yang lalu. Iya. Karena kita jauh dari Tuhan ya. Thank you banget ya Bloom Iya, sharingnya. makasih. Ini bisa belajar pandangan dari orang tua dan dari banyak sisi nih belajarnya nih luar biasa. Ya. Iya. Thank you. Iya, makasih, Cek. Turunin ya. Iya.